min fitani barang Bismillahirrahmanirrahim. Wal uzlatu bermula uzlah. Al aula yaitu lebih utama. Dua-duanya anak marifat. Jika pasada zamanu ketika sudah enggak benar, sudah hancur al-zamanu apa generasi. Al-khawfa atau takut ya muslim min fitanin dari berbagai macam fitnah bidinin terhadap agama mubtala yang penuh dengan ujian. Wal uzlatu bermula uzlah. Al-aula yaitu lebih utama. Tidak pasada ketika sudah rusak al-zamanu apa generasi. Al-khawfa atau takut ya muslim min fitanin mubtala bidinin dengan berbagai macam fitnah bidinin terhadap agama mubtalan yang diuji. Wakala dan itu seperti demikian al-uzlatu aula idza khafa ketika takut yang muslim al-wuqu'a akan terjerumus disubhatin dengan urusan subhat atau fi haramin atau dengan urusan haram atau mumathilan atau yang sama lidalika terhadap haram atau syubhat. Wakadha dan itu seperti demikian al-uzlatu aula idza khafa ketika takut ya muslim al-wuqu'a akan jatuh bisyubhatin dengan syubhat atau haramin atau di dalam hal yang haram atau mumathilan lidalika segala nazamnya mumathilin mestinya atau mumathilin yang sama lidalika terhadap haram dibaca mumathilah karena darat nazam. Qala al-Ghazali telah berkata siapa Imam Ghazali wa fawaidul uzlati sittun bermula faedahnya uzlah. Apa mana uzlah nanti dibahas. Sittun yaitu ada 6. Al-ula bermula yang pertama at-tafarrugu lil ibadati. At-tafarrugu yaitu betul-betul konsentrasi lil ibadati terhadap ibadah. Wal fikri dan konsentrasi terhadap berpikir tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wal istisnasu lil ibadati wal fikri wal istisnasi dan atau perlu yakni konsentrasi lil istisnasi untuk bergaul dengan manusia. Bimunajat lillahi ta'ala dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal istighalu bistikshafi asrarillahi ta'ala fi amri dunya wal akhirah wal malakuti samawati wal ardh
wal istisghal al awalu al-ula at-tafarrud, yang wal istisghalu dan berkonsentrasi penuh istiqsafi asrarillahi ta'ala, dengan terbukanya seluruh rahasia Allah subhanahu wa ta'ala bi amri dunia, di dalam urusan dunia, wal akhirati, dan urusan akhirat, wa malakuti samawati wal ardh. Itu jadi yang pertama. Apa yang dimaksud dengan uzlah? Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari Syarah Bukhari membagi tentang uzlah. Uzlah terbagi 3. Ada yang wajib, ada yang haram, dan ada yang jaiz. Apa itu uzlah itu? Uzlah bisa saja kamu tinggal di kota, tapi hidupnya di lantai atas di kamar, menyendiri, tidak keluar mata, konsentrasi beribadah saja, makan dikirim sama anak, hanya sekitar di rumah saja, dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah. Dengan kata lain, dia tidak peduli tetangganya mau mati mau apa, sendiri saja. Itu namanya uzlah. Kalau di dalam politik itu golput, kalau di dalam politik golput. Ada yang wajib. Bagi siapa yang wajib? Ini di sini tidak mengatakan wajib, tidak mengatakan haram, tetapi al-aula. Bagi orang yang jika bergaul dengan masyarakat, dia bukan menjadi baik, malah menjadi celaka. Bagi orang yang ketika bergaul dengan masyarakat, dengan manusia, dia menjadi celaka, berbahaya, masyarakat juga menjadi fitnah baginya, terhadap dirinya, membuat fitnah kepada orang lain. Dia juga sudah uzlah saja, wajib, bukan berbuat baik, wajib, sebab bahaya. Yang kedua, haram. Dia dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau dia tidak bergerak, tidak peduli kepada masyarakat, maka masyarakat tidak ada yang mimpin, maka bagi dia hukumnya haram. Yang ketiga, boleh. Dia adanya dan tidak adanya orang ini tidak berpengaruh sedikit pun kepada masyarakat, baik berpengaruh yang positif maupun berpengaruh yang negatif. Nah, bagi dia adalah jaiz. Itu jaiz dulu. Nah, sekarang baru kemudian masuk apa yang dimaksud dengan lebih utama. Nah, bagi orang yang posisinya berada di dalam hukum jaiz, dia lebih utama uzlah kalau dia khawatir terhadap fitnah agama. Nah, bagi dia. Jadi lebih utama, bukan berarti tidak boleh, bukan berarti haram, bukan berarti wajib bagi dia, jaiz, tetapi dia lebih bagus bagi dia. Jelas nggak kamu? Kalau dia umpamanya hidup di masyarakat akan jatuh kepada hukum syubhat, bahkan haram, bahkan sama seperti itu, bagi dia lebih utama uzlah. Tujuannya apa kata Imam Ghazali? At-tafarrugh lil ibadah wal fikri wal istisna bi munajatillahi ta'ala. Konsentrasi penuh, menghabiskan waktunya untuk beribadah. Nah, ibadah ini apa? Ibadah itu bukan sholat saja, atau kamu harus ngerti ibadah itu ada yang mahdhah, ada yang ghair mahdhah. Ibadah itu bisa bentuknya sholat, ibadah. Bisa bentuknya ngajar, bisa bentuknya menolong orang. Karena kamu duitnya sudah banyak, sudah tidak perlu cari duit, numpuk duitnya, sudah ibadah saja. Tentukan setiap hari berapa duit yang harus dikeluarkan, ngatur duit untuk ibadah saja. Itu ya, itu ibadah. Sebab ibadah itu sifatnya ada yang mahdhah, ada yang ghair. Kalau mahdhah konsentrasi sholat, puasa.
Puasa, sholat, puasa, sholat. Puasa, sholat, sholat wajib, sholat sunnah, puasa sunnah, itu yang disebut mahdon. Yang maghfir mahdonnya infak, menolong orang. Dia bermasyarakatnya tidak melakukan apa-apa kecuali dia berbagi duit. Karena dia duitnya sudah banyak, sudah tidak perlu lagi dia. Maka berbagi duit sudah ibadahnya. Jelas ya? Jelas. Jadi ibadah bukan sholat sah. Dari salbir wa bajang. Semuanya, laisal birru an tuwallu wujuhakum. Ibadah itu, kebaikan itu bukan salat saja. An tuwallu wujuhakum, an tuwallu wujuhakum itu artinya salat. Walakin al-birru wa ta'ala ala hubbihi lil qurba wa masakin amin. Terus itu ayat tentang ibadah itu bukan hanya soal bukan puasa sunnah saja, itu ibadah. Yang kedua, supaya konsentrasi berpikir tafakur, memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kelasnya kelas yang sudah memahami hadis dan lain-lain, maka dia lebih utama istighol binti sabiin bistik sapi asrollahi ta'ala. Kalau kita lihat keluar istilah uzlah ini, sebenarnya setelah Imam Ghazali melakukan sebuah kegiatan yang khusus, dia melakukan munajat di sebuah masjid di mana nanti masjid itu akan digunakan oleh Imam Mahdi ya, di sebuah perkotaan di Damaskus. Masjidnya masjid paling besar di situ selama 5 tahun, ada yang mengatakan 6 tahun. Tetapi Imam Ghazali itu melakukan demikian beliau setelah menguasai segala macam ilmu. Jadi jangan melihat kalimat kata Imam Ghazali saja, tapi harus melihat kapan Imam Ghazali itu melakukan uzlah. Pulang dari uzlah, baru Imam Ghazali menulis kitab yang namanya Kitab Ihya Ulumuddin. Nah, kalau kita tuh apa? Kita sudah punya ilmu apa? Nanti apakah berada di dalam sebuah tempat saumah namanya, kita menulis, mengarang atau apa? Nah, jadi harus dilihat dari sisi itu. Derajatnya kita itu, pertama masyarakat masih butuh kepada kita. Apakah ibadah sholat saja? Tidak, ibadah itu bukan sholat saja. Nah, ini menceritakan soal faedah daripada yang dialami oleh Imam. Yang kedua, at-takhallusu minal ma'asi allati tansa'u anil mukhalatah ghaliban. Yang kedua, at-takhallus, membersihkan hati minal ma'asi, dari perbuatan maksiat. Allati tansa'u, yang timbul ya maksiat, anil mukhalatati, dari bergaul dengan manusia ghaliban biasanya. Kalau kita sudah bisa menjauhkan diri dari maksiat yang disebabkan dengan bergaul dengan masyarakat, tapi kita bisa bergaul dan tidak menghasilkan maksiat, maka itu luar biasa. Seperti apa maksiatnya? Wahiyal gibatu, ngarumpi, wan namimatu, adu domba, wariyau, hayang kalem. 3 saja.
Bisa nggak itu? Tanpa dengan harus meninggalkan masyarakat, kita bisa melakukan. Kenapa tidak? Kalau kita bisa meninggalkan ghibah, tidak suka ngerumpi orang, tidak suka mengadu domba, tidak ingin terpuji, ikhlas, begitu beribadah. Walaupun bergaul dengan masyarakat, maka itu lebih bagus. Sampai ada istilah begini, membaca Quran pahalanya besar sekali. Waktunya umpamanya kamu lakukan waktu membaca Quran itu setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Jangan pun 1 juz kamu baca. Kamu baca 1 huruf saja dapat pahalanya 10 derajat. Alif lam mim berapa hurufnya? Berarti 30. Apalagi kalau 1 juz berapa karung? Diganti. Pada subuh bukan baca Quran tapi ngajar. Bahkan ngajar Quran, ngajar kitab. Pada asar ngajar. Utama mana? Sepakat para ulama utama ngajar. Kenapa? Kalau baca Quran manfaatnya untuk diri sendiri. Kalau ngajar berapa orang yang diajar? 10, 100, 1000 dan seterusnya. Pahalanya akan lebih banyak. Ilmu dimanfaatkan, dapat bermanfaat kepada orang lah. Dengan kata lain, ngajar lebih utama daripada membaca Quran. Dengan catatan membaca Qurannya ikhlas, ngajarnya ikhlas. Jelas nggak? Itu udah begitu. Wasukuti 'anil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wa musaraqatil tabi 'anil akhlaqir radiyah wal a'malil khabithah. Bisa yang berikutnya, as-sukut 'anil amri bil ma'ruf. Diam dari memerintahkan perbuatan yang baik. Ya, masih ada itu. Kalau kita bergaul dengan masyarakat, kita tidak peduli masyarakat berbuat maksiat, kita diam saja, itu dosa. Wa nahyu 'anil munkar wa musaraqatut tabi 'anil akhlaq. Musaraqatut tabi membuang karakter minal akhlaqi radiyah, dari akhlak yang jelek, wal amal khabisati, dari perbuatan yang buruk. Kalau itu bisa dilakukan walaupun bergaul dengan masyarakat, luar biasa. Ibadah tempat ramai mendapat pahala berlipat ganda, ibadah menyendiri juga bagus. Mana yang lebih bagus? Yang lebih bagus ibadah bergaul dengan masyarakat. Sholat sendiri lebih utama dengan sholat berjamaah atau sholat sendiri? Ada seorang, salah satu guru mbah, tapi tidak masuk ke dalam buku sejarahnya karena itu guru hanya mengatakan guru karena nggak pernah ngaji sama beliau. Cuman beliau adalah gurunya orang tua mbah berarti. Beliau itu mengatakan begini kepada nama orang tua, kan Muhammad Nur Sia, bahalama kan gitu orang kayak bahalama. Sholat sorangan khusyuk, yang sholat berjamaah dia khusyuk. Bagus mana itu? Waktu bagusan berjamaah kiai, bagusan berjamaah sorangan kan yang jelma. Orang paksinan bukan orang rempong kayaknya loh. Sekarang mah BSD itu. Oh, dari Serpong. Itu kampung aslinya itu. Jelas nggak? Jelas ya? Salat berjamaah khusyuk. Salat sendiri khusyuk. Bagus mana? Bagus berjamaah? Salat berjamaah tidak khusyuk. Salat sendiri khusyuk. Bagus mana? Beda pendapatnya, tidak sepakat kalau itu. Ada yang mengatakan lebih baik berjamaah, ada yang mengatakan lebih baik sendiri. Tapi kalau sholat berjamaah khusyuk, sendiri khusyuk, itu sepakat. Semuanya mengatakan lebih bagus berjamaah. Kalau berjamaah tidak khusyuk, sholat sendiri khusyuk, ada yang mengatakan lebih bagus sholatnya sendirian, ada yang mengatakan tetap lebih bagus berjamaah. Kenapa? Karena berjamaah, kalau imamnya tidak khusyuk, ada makmum yang khusyuk, sama saja sholatnya sama dengan khusyuk. Atau dibalik, makmumnya tidak khusyuk, imamnya khusyuk, diterima semuanya. Imam tidak khusyuk, makmum tidak khusyuk, kalau ada geblok kabeh antara imam dan makmum itu khusyuk kabehan, semuanya tidak khusyuk, tetap akan lebih bagus berjamaah. Kenapa? Karena berjamaah fardu kifayah, khusyuk hukumnya sunnah. Bagus berjamaah, bagus fardu kifayah, betul tinggian sunnah.
Ingin perlu dibayar itu dapat menggugurkan kewajiban orang lain. Itulah bedanya tuh. Mukhalatatul binas, bergaul dengan masyarakatnya masyarakat yang mana ya. Lanjut. As-salisatu al-khalasu minal fitan wal khusumati wasyanati dini. Hikmah atau manfaat uzlah yang ketiga al-khulus, bersih selamat minal fitani, dari berbagai macam fitnah. Kayak apa fitnah itu kayak apa? Baru keluar rumah, kebetulan rumahnya di kota, ada yang naik becak, parut-parut yang orang umpama ke sebelah timur, yang naik becak sebelah barat, maka bajunya kena angin, tapi karena turun becak kena angin, ketiup ku angin, ketempok ping-pingna. Fitnah sangat. Fitnah bukan itu. Atau ulah nampak tukang becak, ulah nampak naik becak. Atau sekarang baru keluar dari rumah, ada orang yang naik motor, perempuan pakai kaos, ketiup ku angin, kabaca dadana, kabaca saudara. Ayat dua, lamun cenah cager saduan, lamun saurang nyendol menghiji. Atuh lah diperhatikan gitu. Itu fitnah aja. Fitnah itu seperti itu. Bukan perum, mata enggak usah perum. Ini pendapatnya Abuya Muhaimin. Kata Abuya Muhaimin, sira matanya merem dibandingkan karo isun matanya melotot. Isun aja melotot tuh orang bilang barang semacam orang sama kamu matanya perum. Tapi didengar-dengar suara awet kuliah. Taruh kayak fitnah kan. Ada aing matanya melotot ke perum mata aing mah. Kayak gitu. Jelas enggak? Itu kata Abuya Muhaimin ya. Ya Muhaimin Cibober. Mana orang Cilegon sini? Ada. Iya, artinya zahir penting, tetapi batin juga lebih penting. Atuh lah nempokeun awewe keur naik motor kena angin, nah peduli sih mah. Iku pangrasa bajuna beureum berarti batur. Bukan zaman beureum betanam biasana banteng. Banteng naik motor meureun. Meureun bae si angga mah. Peperuman udah kayak liwat bae tempokkeun bagus amat tapi tisna. Wah. Bagus amat. Kawan mana. Itu kita eta mah tahan peduli itu. Bisa? Belum bisa, baru ngomong doang. Ya, untuk usia kalian ada yang sudah bersih, tapi nenek-nenek kakek-kakek juga sama, bukan manusia laki-laki saja. Bahkan di mana itu? Ini makanya perlu diekspos yang begini. Di Jawa Timur salah satu kabupaten, nggak usah disebut nama kabupaten, pesantren ada pesantrennya. Kiainya sok tata saupanan dia. Tapi dia bikin kamar di atas, di bawahnya asrama putri, di atas asrama putri. Dia sengaja bikin kamar khusus bergabung dengan asrama putri. Padahal ada asrama putranya, kenapa dia harus di situ? Karena setan mungkin. Dilaporkan sama istrinya, banyak asrama santri putri yang dipanggil khusus. Wallah alam kerjanya kayak apa, tapi ketahuan. Supaya tidak fitnah, ngapain nanti begitu kamu urusannya? Santri putri kamu silakan, berapa ribu punya santri putri. Tadi itu makanya untuk pokoknya supaya tidak dekat fitnah dengan perempuan, ulah yang dicium tangan si angga. Bukan santri putri yang seukur sepuluhan, kabehan, cium tangan, ulah cium tangan. Itu cium tangan terus nempel lagi ngawel. Coba, gara-gara semet mah jalan, masukkan nyorotkan listrik ke alam tuh, karena strom atau meledak. Padahal manusia ukur nempel yang jangan nggak nempel dengan kulit awewe anu lain mahram, cium tangan karena gurunya dicium dengan si angga, usan diputih pakaian bari pakai parfum. Ada debek teh atas eta, ada debek, ada tuh angga debek eta fitnah, anak ulah deketan fitnah begitu lah. Punya santri kamu perempuan sial mau beribu berapa ribu, ngerti paham? Jadi jauhi fitnah, itu fitnah yang pertama.
Walau kusumati paparaseaan. Kenahan parasea di jelma, mulutnya tuh jaga ulah parasea. Wasianati din, menjaga agama. Bisa nggak usah. Walaupun bergaul dengan masyarakat juga, kenapa kita harus parasea? Di mana kata kunci parasea itu? Di mana letaknya? Mulut. Mulutnya usir. Kapan dia mah goreng amat? Kapan dia mah? Sudah, kenapa harus usir? Satu kamar, ada yang kaya, ada yang setengah kaya, ada yang miskin banget satu kamar. Ada yang masih diken siapa tuh bukan anak yang mau begai mobil lagi sebelah mah. Itu usir. Ngapain? Kamu di kamar ngapain? Belajar satu kamar, saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling tegur menegur. Watawasaw bis sabri watawasaw bil wasianati din, menjaga agama yang jadi pokok apa? Agama itu imanuddin asal itu iman. Nah, itu saja sudah. Kalaupun kita bergaul dengan orang bisa jaga itu lebih bagus ya. Ar-rabi'atu al-khulusu min syarrin nas wa idaihim bil ghibah aw bisuzan aw bil iktirahat wal itma'il kadhibati allati ya'suru wa ba'u biha aw bin namimah aw bil kadhibi. Yang kelima, yang keempat, al-khulusu bersih, mulus selamat min syarrin nas, dari jeleknya manusia. Min syarrin nas, apa gorengnya manusia? Kadang-kadang menyerikan, orang menyerikan atau batur menyerikan. Maka ini kata Imam, kata Senawi Tanahara, jangan pun kamu diam di rumah, kamu nyium hajar aswad, bagus gak? Nyium hajar aswad, bagus apa enggak? Bukan nyium pipi perempuan yang bukan mahram, nyium hajar aswad, sambil tahu dia hajar aswad makhluk dia. Dan kanjeng Nabi nyium atau yang gaya nyium ke anjing untuk ke kanjeng Nabi baik, itu namanya pahala. Jadi mencium hajar aswad dengan niat itibaan di Rasulullah, pahalanya gede. Oh, masya Allah, besar sekali itu. Ongkosnya kamu kasih duit. Tapi kata Senawi ada dua syaratnya. Hiji, ulah ngerasanya di kubatur. Kedua, menjadikan ngebatur. Kalau dua syarat itu bisa terpenuhi, maka mencium hajar aswad lebih bagus daripada istilam hanya ngagupai. Jelas. Bagi setiap orang yang tawaf, setiap satu putaran kapan ingin hajar aswad nyium, bisa istilam ngagupai Allahu Akbar, dicium lengan aku orang paling ngecot. Begitu. Itu lebih bagus sekali, bukan bagus. Dengan syarat tidak menyakiti orang atau kita tidak merasa sakit dengan orang. Itu kata Syekh Nawawi Tanahara di dalam kitabnya. Abuya, ulama-ulama besar. Kalau tawaf itu tidak dekat, karena sekarang kan ramainya bukan main. Walaupun musimnya bukan musim haji. Sekarang dibuka umroh di musim haji. Umroh biasa. Bulan Syawal ada umroh, ada umroh itu. Kecuali sudah mepet banget kepada haji. Jadi tidak pernah ketemu yang namanya sepi. Kalau tahun 84 setiap tawaf bisa itu nyium hajar aswad. Sebab 84 itu mulai bulan Syawal tanggal 1 sampai bulan Dzulqa'dah itu belum punya orang tuh. Dzulqa'dah akhir baru mulai ada jamaah dari Pakistan, dari India. Nah, ulama-ulama besar sekarang ini kalau tawaf tidak dekat-dekat, jauh saja, sambil beliau tenang, tidak mau nyenggol orang, dia tidak mau disenggol orang. Orang awam pulang dari Mekah cerita dia, alhamdulillah saya ustaz, saya kiai, bisa nyium hajar aswad. Gimana caranya? Dorong terus, bukan dijotos semua jauh. Nyawan karena ibadah main apa? Nyawan nyium hajar aswad ibadah, tapi tidak tahu cara sholat 20 rakaat, terbuka wudu, sah sholat tentu. Paham? Ngerti nggak kalian? Itulah sebabnya ibadah itu tergantung ilmunya. Nilai ketakwaan seseorang tergantung kepada keilmuannya. Sepakat para ulama
mutaqaddimin dan ulama mutakhirin, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah itu orang yang bertakwa. Takwa itu bergantung kepada ilmu. Ketika ilmunya tinggi, takwanya tinggi. Orang yang bertakwa tanpa dengan ilmu, takwa bukan namanya. Seperti tadi orang yang baru pulang datang dari Mekah, cerita sama kiainya, nyum ajar tapi nggak dorongan jelma. Tadi dibalik sama dosa. Nah, jelas. Wa ilaihim bil gibah wa sok. Dan gibah sebar kalinya diucapkan. Ngarumpi oleh sok ngomongkan batu. Sama batu lalu diomongkan nyerian, tapi lamun cenah pamana urang ngomong di harapan mah goreng dianggap. Guru ya muridnya ngomong gitu tapi di harapan hukumnya boleh ya. Berarti boleh. Ngalam mata mau goreng. Al-Bisulizan sok sangka buruk sangka, ulah sok buruk sangka. Ini kadang-kadang saya tahu keajang. Sudah tahu semuanya ya? Tahu kan yang begini? Ya, wabil istirahat wal asma al-kadibah allati yang suruh wabah. Sifat-sifat yang jelek, menipu, membohong, di mana itu semuanya sulit untuk dijaga, ya kita jagalah. Kecuali istri nggak bohong kepada suami karena suaminya medit. Suaminya medit, istrinya ingin ngasih duit sama saudaranya, gitu. Atau siapapun membohong untuk kepentingan agama, itu boleh. Yang jadi masalah kan membohong yang akan menimbulkan mafsadat. Al-Kibbi al-Khamisatu in kita watam inas anil mu'tazil wan kita watam ihi anu. Ketiknya Pak bil habis nih. Yang kelima in kita watam inas terputus tam inas dari rakusnya manusia anil mu'tazil dari mu'tazil yang ditinggalkan, al-mu'nani mu'tazil dari yang ditinggalkan, wan kita ini anhum dan terputus rakusnya dari rakusnya anhum dari mereka. Asal satu al-khulusu min musyahadati siqalat al-siqalatnya as-saqla ini bukan siqalat. Al-khulusu yaitu bersih min musyahadati saqla wal hamqa Qasati hamkihim wa akhlakihim. Yang keenam terakhir, mulus bersih min musyahadati sakla, itu alifna alif ta'nis mamdudah, hamqa alif ta'nis maksuro, dari menyaksikan perbuatan-perbuatan yang sangat buruk. Qasati hamkihim, untuk berdebat dengan orang-orang yang akhlak jelek, wa akhlakihim. Kalau sudah selesai itu bisa ditangani semua, insya Allah kita akan selamat semuanya ya. Qauluhu idza khafal hukum subatin ay fi mali subatin falba bimana fi qauluhu masilan ma'tuf al-wufu alladhi huwa maf'ul bihi wa qaulu al-lidaka ta'rikin bimasilan wallahu a'lam bih. Jadi intinya kalau kita bergaul dengan masyarakat sudah bisa menjaga stabilnya agama, bisa menjaga diri kita dari perbuatan yang tidak baik, lebih bagus ketimbang kita menyendiri. Kesimpulannya uzlah terbagi di siapa? Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitab Syarah Bukhari. Tergantung kepada yang bersangkutan. Kalau dia bermanfaat untuk masyarakat, maka haram uzlah. Kalau dia madarat bagi masyarakat, hukumnya wajib uzlah. Kalau kalau dia di masyarakat ada dan tidak adanya tidak terpengaruh apa-apa, hukumnya menurut siapa? Syekh Nawawi uzlah lebih bagus.
bagus. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Walhamdulillahirabbil alamin. Lam yahtalim qadutana mutlaqan abadan wa ma tasha